Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Bertemu lagi ya, kita sesuai dengan yang sudah disepakati. Hari ini kita akan melakukan Vicon ke-7 untuk mendengarkan paparan hasil diskusi dari kelompok 11 dan kelompok 12 ya. Jadi diharapkan nanti kelompok 11 akan membahas tema tentang membangun bisnis baru dan kelompok 12 akan memaparkan tentang marketing plan. Sebelumnya takutnya lupa gitu ya. Jangan lupa untuk kelompok yang sebelum-sebelumnya sudah apa namanya presentasi juga. Saya cek ada ya beberapa yang belum mengirimkan borang evaluasi kelompoknya sama materi presentasinya. Tolong dikirimkan ke saya via email, karena itu nanti juga menjadi salah satu penilaian apa namanya tugas kelompok dan presentasi ya yang akan mempengaruhi nilai akhir kalian di semester ini dalam di mata kuliah ini juga. Jadi tolong dikirimkan kalau borang sama materinya itu dikirimkan satu aja perwakilan tiap kelompoknya. Ke itu saya udah chat di chat room. Jadi bagi yang belum mengumpulkan, saya cek masih ada beberapa, tolong dikumpulkan ya. Gitu. Terus untuk kelompok 13 dan 14, kita kan udah mulai UTS minggu depan ya, insya Allah ya. Tapi nanti untuk kelompok 13 dan 14 masih ditunggu untuk pengambilan nilai paparan hasil diskusinya di hari Selasa ya kalau nggak salah ya, atau Senin, hari Senin. Jadi nanti terakhir untuk apa namanya sekalian untuk memulai UAS akan ditutup dengan presentasi dan paparan dari kelompok 13 dan kelompok 14 ya. Baik, kalau gitu rekan-rekan di sini kita akan mulai dari kelompok 11 dulu ya. Kalau gitu, yes, dari kelompok 11 dengan tema membangun bisnis baru. Di sini siapa dari kelompok 11 yang akan share screen? Izin Bu, saya Bu. Ya, Mas Dimas ya. Silakan Mas Dimas, dicoba dulu share screen-nya. Dipersilahkan. Baik Bu. Ya, sambil menunggu Mas Dimas ini rekan-rekan kelompok 11 dalam proses diskusi dan mengerjakan materi untuk paparan, apakah ada rekan-rekannya yang tidak kontribusi dan tidak kooperatif? Boleh diinformasikan ya. Atau semuanya sudah aktif dalam berdiskusi? Cuma 5 ya? Harusnya kalian berenam loh. Fikri, Dita, Dimas, Nimade, Valerino, 6. Oh iya 6 deh, saya salah hitung. Iya oke. Baik, kalau begitu ini nanti Mas semuanya akan paparan ya? Atau ada diwakili aja, perwakilan aja yang paparan? Semuanya paparan atau perwakilan aja yang paparan? Semuanya paparan Bu. Ya oke, boleh kalau begitu silakan ya kelompok 11 untuk dapat memulai paparannya. Diusahakan maksimal selesai dalam 30 menit. Setelah itu nanti kita akan sesi tanya jawab. Kepada kelompok 11 dipersilahkan untuk memulai paparannya. Oke, baik. Mohon izin Ibu, mohon maaf ini belum bisa on cam, soalnya masih di jalan tadi agak gelap. Ya oke. Izin ini saya kebetulan yang pertama untuk mewakili teman-teman kelompok 11 untuk mempresentasikan mengenai membangun bisnis baru Ibu. Hasil diskusi kami. Next. Jadi menurut kami pengertian bisnis baru adalah kegiatan usaha yang dibangun untuk menawarkan produk atau jasa guna memenuhi kebutuhan pasar dan menciptakan nilai. Usaha ini juga dapat berasal dari ide baru maupun pengembangan ide yang sudah ada. Next. Nah, mengapa menurut kami kewirausahaan itu penting? Karena kewirausahaan dapat mendorong inovasi, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan perekonomian. Mohon maaf, Mas, slide sebelumnya belum selesai. Nah, sikap kreatif dan berani mengambil risiko serta mampu melihat peluang membantu bisnis beradaptasi dan juga dapat lebih berkembang. Next, Mas, tolong.
Oke, tujuan membangun bisnis menurut kami utamanya ada 4, yaitu memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah konsumen, memperoleh keuntungan serta menjaga keberlanjutan usaha. Lalu yang ketiga, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan serta mengembangkan inovasi dan menciptakan nilai bagi masyarakat. Mohon izin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkembangan bisnis digital di Indonesia. Perkembangan teknologi di Indonesia dalam 1 dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan transformasional. Digitalisasi tidak lagi terbatas pada sektor tertentu, melainkan telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dunia usaha. Bagi pelaku usaha, perkembangan teknologi di Indonesia bukan sekedar fenomena global yang lewat begitu saja. Transformasi digital telah mengubah cara perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, mengelola data, hingga mengambil keputusan strategis. Perkembangan bisnis digital di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat masif. Dengan proyeksi nilai ekonomi digital yang diperkirakan akan menembus 6.000 triliun pada tahun 2030. Pertumbuhan ini didorong oleh tingginya penetrasi internet serta dominasi generasi Z dan milenial sebagai penggerak utama pasar digital nasional. Selanjutnya, adapun pilar-pilar utama dalam perkembangan bisnis digital yang ada di Indonesia saat ini, pertama yaitu e-commerce dan social commerce. Platform lokal pasar, yaitu marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, tetap menjadi pusat transaksi. Sementara integrasi belanja langsung di media sosial, yaitu social commerce seperti TikTok Shop dan lain-lainnya, mengubah cara konsumen mudah berinteraksi dan membeli produk. Pilar yang kedua, yaitu teknologi finansial, fintech, dan pembayaran digital. Inklusi keuangan melonjak tajam berkat digital banking, e-wallet seperti GoPay atau Dana, dan sistem pembayaran QRIS yang diadopsi dari warung kelontong hingga pusat perbelanjaan skala besar. Akses pendanaan seperti paylater dan pinjaman online juga tumbuh signifikan. Selanjutnya, pilar yang ketiga, yaitu ekonomi kreator dan pemasaran berbasis komunitas. Anak muda, itu Gen Z dan milenial, menjadi roda penggerak utama. Kepercayaan konsumen tidak lagi sepenuhnya pada iklan konvensional, melainkan pada review kreator konten, micro-influencer, dan komunitas digital. Ini melahirkan tren baru di mana digital branding dan interaksi langsung menjadi kunci utama kesuksesan. Lalu pilar yang keempat, yaitu transformasi UMKM. Digitalisasi kini menyentuh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM secara masif. Berbagai aplikasi digital membantu UMKM memperluas jangkauan pasar hingga ke luar negeri, mengelola inventaris, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik tanpa harus membangun infrastruktur fisik yang mahal. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu keunggulan bisnis digital. Transformasi ke arah digital sangat penting bagi sebuah usaha. Secara spesifik, kita akan melihat 6 keunggulan utama bisnis digital dibandingkan dengan bisnis konvensional. Yang pertama, yaitu jangkauan pasar tanpa batas atau global reach. Berbeda dengan toko fisik yang terbatas pada lokasi tertentu, bisnis digital memungkinkan kita untuk menjangkau konsumen dari berbagai wilayah, bahkan hingga ke mancanegara, tanpa terhalang oleh batasan geografis. Pemasaran juga bisa menjadi lebih terarah dengan memanfaatkan media sosial, mesin pencari, dan marketplace. Yang kedua adalah efisiensi biaya operasional atau cost efficiency. Dalam bisnis digital, kita bisa menghemat anggaran investasi modal awal secara signifikan karena mengurangi kebutuhan sewa tempat atau pemeliharaan gedung fisik. Selain itu, biaya tenaga kerja berlebih dapat ditekan melalui otomatisasi sistem dan anggaran promosi juga menjadi jauh lebih fleksibel untuk disesuaikan. Kemudian yang ketiga, yaitu beroperasi 24 jam tanpa henti. Melalui integrasi sistem transaksi otomatis atau payment gateway, bisnis dapat tetap menerima pesanan dan beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan saat sedang tidur. Ditambah lagi, fitur layanan mandiri seperti FAQ
atau frequently asked question memudahkan konsumen mendapatkan informasi kapanpun mereka butuhkan. Kemudian keunggulan yang keempat yaitu kemudahan analisis data konsumen atau data driven insight. Di dunia digital, setiap jejak interaksi pelanggan bisa diukur. Ini memudahkan kita melakukan pencatatan dan analisis terhadap perilaku, preferensi, serta pola belanja pelanggan secara akurat. Hasil analisis ini nantinya sangat berguna untuk merumuskan strategi pemasaran yang jauh lebih tepat sasaran. Kemudian poin kelima, yaitu fleksibilitas dan kemudahan akses. Dari sisi pelaku usaha, operasional bisnis dapat dipantau dan dikelola dari mana saja hanya dengan menggunakan perangkat digital seperti seluler atau laptop yang terhubung ke internet. Sementara dari sisi konsumen, hal ini memberikan kepraktisan luar biasa untuk memilih, memesan, dan membayar barang yang hanya dengan beberapa klik tanpa harus keluar rumah. Dan keunggulan yang terakhir yaitu skalabilitas bisnis yang tinggi. Jika bisnis siap untuk tumbuh secara masif, bisnis digital memungkinkan peningkatan volume penjualan atau scaling up secara cepat tanpa mewajibkan membangun atau menambah infrastruktur fisik berskala besar. Kesimpulannya, bisnis digital tidak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga potensi pertumbuhan yang jauh lebih efisien, terukur, dan tidak terbatas. Sekian pemaparan mengenai keunggulan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah materi terkait memulai bisnis online. Next. Jadi bisnis online itu merupakan kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk menjual produk atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah, memperoleh keuntungan, serta membangun usaha yang berkelanjutan. Next. Nah, di pentingnya bisnis online di era digital ini dikutip dari pernyataan Dr. Tien Rafida, di mana seorang wirausaha itu harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, perkembangan teknologi ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh menciptakan inovasi dan memperluas pasar. Selain itu, Hendro juga menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi ini menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dengan biaya operasional yang lebih efisien dibandingkan bisnis konvensional. Next. Langkah-langkah memulai bisnis online. Jadi, untuk langkah yang pertama, kita harus menentukan ide dan peluang bisnis. Peluang ini dapat ditemukan melalui pengamatan terhadap produk yang sedang diminati, lalu perubahan gaya hidup masyarakat, maupun perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pelaku usaha ini perlu terus mengikuti perkembangan pasar agar mampu menciptakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Next. Yang kedua yaitu melakukan riset pasar. Riset pasar ini diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pasar untuk dapat mengetahui siapa calon konsumennya, bagaimana tingkat persaingan, kisaran harga yang berlaku, serta produk apa yang paling dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, kita harus menentukan target pasar. Nah, pelaku usaha ini perlu menentukan target pasar yang jelas agar strategi pemasaran menjadi lebih efektif, di mana target pasar ini merupakan kelompok konsumen yang memiliki karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, lokasi, maupun gaya hidup. Selanjutnya, yang keempat yaitu menyusun perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis ini meliputi penentuan jenis produk, kebutuhan modal, strategi pemasaran, target penjualan, hingga perkiraan keuntungan. Dengan adanya perencanaan ini, maka pelaku usaha dapat menentukan arah pengembangan bisnis sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Setelah itu, kita dapat membangun identitas atau branding, di mana branding ini dapat dibangun melalui pemilihan nama usaha yang mudah diingat, desain logo yang menarik, kemasan produk yang berkualitas, serta pelayanan yang konsisten. Nah, identitas yang baik ini akan membuat konsumen lebih mudah mengenali dan mengingat suatu produk. Selanjutnya, yang keenam yaitu memilih platform penjualan, di mana pemilihan platform ini harus disesuaikan dengan karakteristik target pasar dan jenis produk yang ditawarkan. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain itu menawarkan kemudahan dalam proses transaksi. Dan di sisi lain, media sosial seperti Instagram dan TikTok dimanfaatkan untuk membangun interaksi dengan konsumen melalui konten kreatif dan promosi. Selanjutnya yang ketujuh ini, mohon maaf, ini maksudnya adalah melakukan strategi pemasaran digital,
di mana strategi pemasaran digital ini dapat dilakukan melalui media sosial, yaitu dengan pembuatan konten yang menarik, penggunaan iklan digital, maupun kerjasama dengan influencer. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan, selain itu dapat berfungsi membangun hubungan dengan pelanggan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap merek yang dimiliki. Selanjutnya, yang kedelapan adalah memberikan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang baik ini mencakup respon yang cepat terhadap pertanyaan konsumen, pengiriman produk tepat waktu, produk yang sesuai dengan deskripsi, serta kemampuan menangani keluhan secara profesional. Lalu yang kesembilan adalah melakukan evaluasi dan pengembangan bisnis, di mana evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi yang telah diterapkan ini sudah berjalan dengan baik atau masih memerlukan perbaikan. Nah, beberapa aspek yang dapat dievaluasi itu meliputi jumlah penjualan, kepuasan pelanggan, efektivitas promosi, kondisi keuangan, serta perkembangan persaingan usaha. Selanjutnya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya adalah bisnis menggunakan e-commerce. Next. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah aktivitas penyebaran pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet. Di mana ini adalah sebuah transformasi digital, di mana itu mengubah model bisnis tradisional menjadi terdigitalisasi, mengotomatisasikan proses jual beli secara real time. Di sini melibatkan sistem pendukung seperti transfer dana elektronik atau payment gateway, manajemen rantai pasok atau supply chain, dan pemasaran digital. Di sini memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen secara global tanpa harus memiliki toko fisik atau brick and mortar. Selanjutnya, lalu apa saja jenis e-commerce? Yang pertama adalah B2B atau business to business. Transaksi elektronik yang dilakukan antara barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Contohnya adalah grosir barang baku yang menjual produknya langsung ke pabrik manufaktur melalui platform khusus. Yang kedua adalah, maaf itu harusnya B2C, business to consumer, transaksi langsung dari perusahaan atau penjual kepada konsumen akhir. Ini adalah jenis yang paling umum yang sering kita temui, contohnya adalah toko retail online resmi, sebuah merek pakaian. Yang terakhir adalah C2C, consumer to consumer, di mana transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen difasilitasi oleh pihak ketiga atau marketplace. Contohnya adalah platform jual beli barang bekas, atau barang koleksi pribadi, misalnya Tokopedia atau Shopee. Selanjutnya, lalu apa manfaat e-commerce? Yang pertama adalah bagi pelaku bisnis, yaitu jangkauan pasar yang lebih luas, di mana produk dapat dilihat dan dibeli oleh konsumen di seluruh penjuru negeri, bahkan global. Lalu efisiensi biaya operasional, menekan biaya sewa toko fisik, listrik, dan staf operasional dalam jumlah besar. Buka 24 jam tanpa henti, sistem otomatis memungkinkan transaksi terjadi kapan saja meski di luar jam kerja. Dan yang terakhir, analisis terhadap pelanggan, di mana memudahkan pelacakan perilaku konsumen untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Lalu bagi konsumen, yang pertama, kemudahan dan kepraktisan, berbelanja dari mana saja menggunakan smartphone tanpa harus membuang waktu bepergian. Yang kedua adalah transparansi harga, sangat mudah untuk membandingkan harga dan spesifikasi produk antar penjual yang berbeda. Yang ketiga adalah pilihan beragam, di mana akses ke ribuan katalog produk yang seringkali tidak tersedia di toko lokal sekitar. Dan yang terakhir, fleksibilitas pembayaran, di mana beragam metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, hingga pay later atau cicilan digital. Selanjutnya, lalu apa tantangan bisnis dari e-commerce ini? Yang pertama adalah keamanan cyber atau cyber security, di mana terdapat risiko penipuan atau fraud, kebocoran data pelanggan, hingga peretasan akun yang dapat merusak kepercayaan. Kemudian yang kedua, logistik dan infrastruktur, di mana tantangan dalam manajemen inventaris dan memastikan paket sampai dengan aman serta tepat waktu, terutama ke daerah terpencil. Yang ketiga, persaingan yang sengit, di mana pasar digital sangat padat atau red ocean, di mana hal ini menarik perhatian konsumen atau customer acquisition cost menjadi lebih mahal. Dan yang terakhir adalah return dan komplain pelanggan, mengelola barang yang dikembalikan atau dikomplain layanan secara efisien membutuhkan SOP yang matang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk contoh platform yang kita ketahui atau kita kenal, mungkin teman-teman semua sudah sering menggunakan platform e-commerce yang dimaksud. Nah, berikut hasil survei dari Snapchat pada bulan April 2026 menunjukkan dominasi Shopee sebagai platform e-commerce yang paling sering digunakan
oleh responden di Indonesia. Contoh platform e-commerce ini dari selain Shopee terdapat TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan mungkin yang dulu JDID yang telah sudah tidak bangkrut, sudah tidak digunakan lagi. Next. Nah, strategi pemasaran di era digital ini, tentu yang strategi yang paling efektif ialah pemasaran melalui media sosial. Banyak banget influencer yang menjadi partnership dari pihak pelaku usaha. Selain itu, juga pelaku usaha juga menggunakan SEO atau Search Engine Optimization, di mana terdapat kata kunci. Misal kita kalau misalkan search ke Google itu kuliner, misalkan bergerak di bidang food F&B, eh, dengan kata kuncinya apa gitu. Kemudian selain itu ada live streaming, kan mungkin juga banyak banget dari live streaming jualan online tuh menggunakan TikTok ataupun live Shopee. Kemudian para pelaku usaha juga menggunakan promo tanggal cantik, kan di tanggal-tanggal 11, 22 hingga ke 12, 12. Selain itu juga ada program kepuasan, misalkan eh, buy one get two, program-program atau misalkan diskon tertentu di hari-hari promo tanggal cantiknya. Kemudian ada retargeting pasar, di mana ada segmentasi barang-barang yang mungkin memiliki standar, oh barang ini dijangkau oleh kalangan menengah atas, menengah ke bawah, atau eh, rata-rata pada umumnya. Next. Nah, tren e-commerce ini faktor yang mempengaruhinya terdapat empat. Dari penjelasan teman-teman yang sudah dijelaskan, yang pertama permintaan konsumen, di mana semakin berkembangnya aktivitas transaksi online, maka minat konsumen mengalami peningkatan untuk berbelanja melalui platform platform e-commerce. Kemudian strategi pemasaran dengan melalui media sosial terbukti secara efektif, mampu membuat konten promosinya terlihat interaktif dan menarik yang menjadi poin utama. Selain itu, terdapat metode pembayaran yang lebih praktis, mampu mendorong kenyamanan bagi konsumen dalam melakukan transaksi, di mana beberapa para pelaku usaha sudah menggunakan QR Code kris sebagai metode pembayaran. Selain itu, jumlah penduduk juga mempengaruhi, dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menjadi faktor adanya peningkatan penggunaan layanan e-commerce. Next. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih kelompok 11 ya. Paparannya sudah sangat baik, materinya sudah tercover semua mengenai membangun bisnis baru. Tadi dari mulai definisinya sampai ke apa tuh namanya, sampai ke tahapan-tahapan membangun bisnis barunya juga sudah dipaparkan. Bahkan sudah dibahas juga tentang e-commerce ya. Memang yang sedang menjadi tren di Indonesia sebenarnya around the world ya. Ini tentang bisnis digital ya rekan-rekan ya. Makanya yang lagi ngetren juga sekarang profesi yang baru-baru ini banyak tiba-tiba banyak dinikmati, diminati itu tentang ilmu tentang digital marketing gitu ya, sampai ada bootcampnya gitu, karena memang pasarnya lagi tinggi sekali, lagi besar sekali, dan kelentingannya sangat bagus ya gitu, kemungkinan besar akan sustain untuk jangka waktu yang cukup lama. Baik, terima kasih ya kelompok 11. Di sini juga ada kelompok 12 dan juga rekan-rekan dari eh, kelas AK 604 I guess yang juga sudah hadir. Jadi untuk sesi diskusi bisa kita mulai ya kalau begitu. Boleh kalau ada dari rekan-rekan kelompok 12 yang ingin bertanya ke kelompok 11 dipersilahkan.
mengajukan pertanyaannya sebagai yang hari ini paparan juga, presentasi juga, jadi wajib memberikan pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan ke kelompok 11 atau dari rekan-rekan lain jika ada yang mau bertanya juga dipersilahkan. Dari kelompok 12 juga, dari kelompok 12 dulu kali ya. Perwakilan dari kelompok 12 dipersilahkan untuk nanya ke kelompok 11 terkait materi yang sudah dipaparkan. Ya, siapa yang mau jadi perwakilan dari kelompok 12? Silakan. Sambil menunggu pertanyaan dari kelompok 12 dan dari rekan-rekan lain yang mungkin ingin bertanya juga ya. Untuk kelompok 11, tadi kan sudah saya mau tanya ya, saya mau mengajukan pertanyaan. Tadi kan sudah dijelaskan dengan baik sama kelompok kalian tentang bagaimana kita bisa memulai bisnis baru gitu ya. Nah, terus tadi juga sudah dipaparkan apa saja yang menjadi faktor-faktor penentu dan hal-hal yang harus dipersiapkan atau diperhatikan gitu ya, termasuk bisnis plan-nya gitu. Nah, ketika melakukan research ataupun merencanakan bisnis gitu ya, ataupun ketika membuat BMC-nya seperti materi di kelompok sebelumnya, menurut kalian itu jika ada dua poin antara produk yang bagus dan marketing yang memahami kebutuhan pasar gitu ya. Jadi mana yang lebih penting antara memahami kebutuhan pasarnya atau membuat produk yang bagus menurut kelompok kalian, dan kenapa menurut kelompok kalian hal tersebut jauh lebih penting gitu. Nah, tidak boleh memilih jawaban dua-duanya penting, dan sebenarnya tidak ada jawaban salah dan benar, hanya saja saya mau menilai argumentasi kalian dan seberapa jauh memahami materinya gitu ya. Karena tadi sebenarnya sudah dipaparkan dengan sangat baik, cuma kan kita coba untuk implementasikannya dalam studi kasus di lapangan gitu ya. Jadi intinya lebih penting mana kita bikin produk yang bagus atau kita pahamin dulu kondisi pasarnya ketika mau membangun bisnis yang baru. Itu pertanyaan dari saya. Silahkan didiskusikan ya, kelompok 11, betul ya. Dan kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya lagi juga dipersilahkan. Rekan-rekan kelompok 12 ditunggu pertanyaannya untuk kelompok 11. Silahkan. Mohon izin nih Bu. Ya, siapa nih? Saya Mbak Damayanti. ya, Ya, ya Mbak Damayanti dari kelompok, nama manggilnya Mbak Dharma. Yanti. Oh, Mbak Yanti, salah saya. Gak apa-apa Ibu. Yes, silahkan Oh, Mbak Yanti. terima kasih. Pertanyaannya diajukan. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Ya, juga kepada rekan mahasiswa kelompok 11 karena pemaparan materinya juga bagus. Saya perwakilan dari kelompok 12 mengajukan pertanyaan yaitu tadi kan sudah dijelaskan apa saja contoh platform penjualan e-commerce. Untuk pertanyaannya banyak nih zaman sekarang kan karena banyaknya platform penjualan banyak juga hasil-hasil negatifnya, istilahnya penjual online sering mendapat komplain karena barang telat kirim dan tidak sesuai ekspektasi pembeli. Aspek pelayanan dan evaluasi yang harus segera diperbaiki gitu. Karena kan setiap pembeli banyak, karena kita juga tidak bisa menyesuaikan banyaknya orang yang membeli, apalagi online, banyak standar juga sesuai mereka. Jadi untuk teman-teman rekan kelompok 11, cara uh, meminimalisir komplainan mereka, apalagi kalau istilah e-commerce itu penjualan online kan ada istilah rating gitu.
caranya agar usaha kita tetap berjalan. Itu aja. Terima kasih Ibu, Oke. terima kasih kelompok 11. Iya, bagus sekali ya pertanyaannya Mbak Yanti ya. Bagaimana cara meminimalisir komplain dalam konteks penjualan online dan hubungannya lagi dengan rating ya. Memang benar sih. Saya juga kalau kita belanja kan kalau udah bintangnya di bawah 4 saya nggak akan mau beli. Jadi memang yang namanya rating tuh sangat ini ya. Bahkan sekarang tuh kalau misalkan dia chatnya itu balesnya kayak udah lewat 1 hari membalas chat itu saya nggak akan order gitu karena kan biasanya kalau e-commerce yang memang trusted dan memang penjualannya sudah di atas 1.000 rata-rata dia balas chatnya itu 1 detik 2 menit gitu kan ya rekan-rekan ya. Ini pertanyaan ini bisa menjadi diskusi yang sangat menarik nih rekan-rekan kelompok 11 boleh didiskusikan dulu. Silakan diskusi dulu rekan-rekan kelompok 11. Nanti kalau ada yang mau menjawab tinggal on mic. Dan kalau rekan-rekan lain yang mau bertanya masih bisa satu lagi ya. Tapi kalau misalkan nggak ada yang bertanya, boleh difokuskan menjawab pertanyaan saya dan Mbak Yanti aja. Baru nanti kita ke kelompok 12. Izin Bu, Ya, Mbak Made, izin silakan. Bu sebelumnya saya mau konfirmasi pertanyaan Ibu tadi. Ya, boleh. Untuk pertanyaannya Ibu, tadi menurut kalian mana yang lebih penting memahami kebutuhan pasar atau membuat produk yang bagus ya Bu? Yes, memiliki produk yang bagus atau memahami kebutuhan dan permintaan pasar. Exactly. Gimana Mbak? Ya. Kalau menurut saya pribadi Bu, itu sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi, keduanya memang penting, tapi kan Ibu eh, memilih salah satu ya Bu ya. Nah, Ya. menurut saya memahami kebutuhan pasar itu lebih penting Bu dibandingkan langsung membuat produk yang bagus. Ya, Nah, produk yang berkualitas itu eh, bisa saja itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pasarnya. dari konsumen. Mm. Nah, tadi juga sesuai dengan saya jelaskan juga. Jadi, yang pertama untuk langkah awal memulai bisnis itu kan ada mengidentifikasi masalah atau Mm. kebutuhan dari pasar. Nah, dengan memahami siapa target konsumennya, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana perilaku mereka itu, pelaku usaha itu dapat menciptakan produknya yang benar-benar memiliki nilai itu bagi pelanggannya. Nah, setelah kebutuhan pasar kita pahami, barulah kita mengembangkan produknya. Seperti itu. Nah, produk yang bagus tuh tetap penting Bu, tapi memahami pasar itu nantinya akan menghasilkan peluang dan nantinya juga bisa kita menghasilkan produk yang bagus juga dengan memahami dari kebutuhan pasar. Keduanya Ya, penting, tapi urutan yang lebih awal itu memahami kebutuhan pasar terlebih dahulu, Bu. betul. Ya. Sepakat ya kita semua ya. Mbak Made, Mbak Sri, apa Mbak Meli yang dimanggil saya? Mbak Sri boleh, Bu. Oh, oke, Mbak Sri ya. Ya, sesuai dengan yang di Mbak Sri mewakili dari kelompok 11 ya, bahwa memang kita eh, pertama itu yang harus diprioritaskan adalah paham dulu apa namanya kebutuhan pasarnya gitu ya. Karena mungkin kalau teman-teman mungkin kita ambil dari contoh F&B gitu.
kalau saya perhatikan misalkan mau buka resto sushi gitu ya. Kalau resto sushi itu pasti nanti harus menyasar ke konsumen-konsumen atau lokasi-lokasi yang high end atau yang pasarnya itu memang ada. Kalau misalkan di akan kurang laku di daerah-daerah yang misalkan lebih banyaknya pecel lele gitu loh. Jadi ada permintaannya baru kita sesuaikan produk yang mau kita jual itu dengan permintaan pasarnya gitu ya, Mbak Sri ya. Apakah ada rekan kelompok 11 yang mau menambahkan dari argumen Mbak Sri? Atau boleh cukup ya? Iya, sudah terjawab sih. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Sri mewakili kelompok 11. Satu pertanyaan lagi dari Mbak Yanti ya. Silahkan kelompok 11 dijawab pertanyaan dari Mbak Yanti. Baru setelah itu nanti kita bisa selesaikan paparan dari kelompok 11. Izin menyampaikan pendapat, Bu, untuk jawab pertanyaan dari Kak Yanti. Ya, boleh Mas Ya, Valerino. Mm-mm. iya. Mungkin ini kan dari pengalaman pribadi juga ya, mungkin ya, kayak beberapa Oke. apa beberapa barang yang kita terima dari e-commerce itu nggak sesuai. Mungkin itu Mm-mm. bisa difilter dari awal, seperti kayak waktu kita menampilkan apa ya foto atau spesifikasi barang itu sesuai dengan kondisi aslinya gitu, realistis. Jadi nggak ada apa perbedaan antara foto yang kita tampilkan dengan barang yang akan kita kirimkan seperti itu. Lalu juga Mm. mungkin kita ada manajemen untuk rantai pasoknya, Bu ya. Jadi mungkin Mm-mm. ketika kita quality check atau kita packing itu harus diawasi secara ketat. Jadi mungkin nanti gimana caranya kita apa apa ya memastikan barang itu sesuai dan tidak ada kecacatan lah. Jadi nanti yang apa yang kita kirimkan itu sama persis dengan yang diterima oleh apa pembeli seperti itu. Lalu juga mungkin after ini ya, after salesnya juga harus kita tingkatin juga, Bu. Jadi mungkin kalau ada Mm-mm. komplain kita harus apa ya responsif lah dari CS-nya gitu. Jadi kita kalau misalnya Mm-mm. ada apa misalnya aduan lah kasarnya, aduan yang terkait barangnya tidak sesuai dan sebagaimana, CS itu bisa memberikan solusi secara cepat. Mungkin dari foto hasil apa setelah diterima atau bagaimana, mungkin kita bisa menindaklanjuti seperti itu. Dan juga mungkin nanti kita bisa bikin evaluasi data juga ya. Jadi kita bisa tahu nih apakah Rater ini penyebabnya dari mana begitu. Jadi kalau misalnya nanti ada evaluasi, mungkin kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan dari sisi itu begitu. Mungkin sekian, Bu. Ya, sebenarnya sudah lengkap ya. Sudah masuk semua menurut saya jawabannya di cover sama Mas Valerino. Gimana dari Mbak Yanti? Apakah ada tanggapan dulu? Udah, Ibu, bagus, Bu. Oh, sudah bagus. Alhamdulillah sudah bagus kata Mbak Yanti tuh. Mas. Dari kelompok 11 ada yang mau menambahkan atau sudah cukup ya? Saya rasa ya. Baik, kalau begitu Alhamdulillah rekan-rekan kelompok 11 saya akhiri ya paparan dari kelompok 11. Terima kasih sudah berdiskusi dan memaparkan hasil diskusinya hari ini. Kita akan melanjutkan paparan dari kelompok 12 ya. Kelompok 12 itu akan bicara tentang tipe, bukan, saya lupa lagi tadi, marketing plan. Iya, jadi setelah bikin bisnis baru kita bikin marketing plan-nya ya. Untuk kelompok 12 siapa yang akan share screen? Saya, Ibu. Oh iya Mbak Yanti, silakan dicoba share screen-nya Mbak Yanti. Izin ya, Ibu. Lalu dalam diskusi kelompok dan penyiapan materi paparan, apakah ada rekan kelompoknya yang tidak kooperatif dan sulit diajak berdiskusi Mbak? Atau semuanya kontribusi? Semuanya. Oh iya oke Alhamdulillah ya. Nanti paparannya ini perwakilan atau semuanya paparan Mbak? Semuanya, Ibu. Oke, silahkan di share screen ya. Izin ya, Ibu. Izin semua. Yes.
Baik, terima kasih kepada Ibu Siva dan rekan-rekan mahasiswa lainnya, dan juga kepada teman-teman kelompok 12. Berikut Ibu, kami akan presentasikan hasil kinerja kelompok kami yang berjudul Marketing Plan, Strategi Pemasaran Healthy Response sebagai solusi makanan sehat yang praktis dan terjangkau. Untuk kelompok 12 anggotanya saya sendiri, Devi, Arita, Primadani, Bella Amalia, Karisma. Semuanya ikut serta ya, Bu. Untuk selanjutnya, yang menjadi latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat telah mendorong perubahan perilaku konsumen yang kini tidak hanya memperhatikan harga, tetapi juga kualitas, kemudahan pelayanan, dan nilai dari sebuah merek. Hal ini membuat persaingan usaha, khususnya di industri makanan dan minuman, menjadi semakin ketat. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menghadirkan produk makanan sehat yang praktis, bergizi, dan tetap memiliki cita rasa menarik. Salah satu konsep yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern adalah Healthy Rice Bowl yang menawarkan menu lengkap dalam satu kemasan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Melihat peluang tersebut, Nourish Bowl hadir sebagai alternatif makanan sehat dengan harga terjangkau yang menggunakan bahan berkualitas, proses higienis, dan kemasan menarik, serta didukung kemudahan pemesanan melalui layanan digital, namun tingginya persaingan menuntut adanya strategi pemasaran yang tepat agar usaha dapat dikenal dan dipilih oleh konsumen. Oleh karena itu, penyusunan marketing plan menjadi langkah penting untuk menentukan tujuan pemasaran, memahami target pasar, dan merancang strategi yang efektif. Dengan strategi yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makanan sehat yang praktis, berkualitas, dan terjangkau. Untuk perumusan masalahnya ada 5. Bagaimana gambaran usaha Nourish Bowl sebagai bisnis di bidang makanan sehat, kondisi pasar yang menjadi target pemasaran Nourish Bowl, bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan daya saing, bagaimana penerapan bauran pemasaran dalam mendukung keberhasilan usaha Nourish Bowl, bagaimana perencanaan anggaran pemasaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan promosi dan pengembangan usaha. Tujuannya yaitu menjelaskan konsep dari profil usaha, menganalisis kondisi pasar serta peluang usaha pada bidang makanan sehat, menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik target konsumen, menjelaskan penerapan marketing mix sebagai dasar dalam pengembangan usaha, menyusun rencana anggaran pemasaran sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan promosi. Penyusunan marketing plan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun strategi pemasaran yang sistematis, serta mengaplikasikan teori pemasaran ke dalam sebuah rencana bisnis. Bagi akademis, makalah ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam mempelajari penyusunan marketing plan, khususnya pada usaha di bidang kuliner yang mengangkat konsep makanan sehat. Bagi pelaku usaha, marketing plan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya analisis pasar, penyusunan strategi pemasaran, serta pemanfaatan media digital dalam mengembangkan usaha agar mampu bersaing di tengah perkembangan industri makanan dan minuman. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Gambaran umum perusahaan, profil dan latar belakang. Nourish Bowl merupakan sebuah usaha di bidang kuliner yang mengusung konsep makanan sehat atau healthy food dengan produk utama berupa Healthy Rice Bowl. Usaha ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan makanan bergizi, praktis, dan tetap memiliki cita rasa yang lezat. Konsep tersebut lahir dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga pola makan sehat di tengah aktivitas yang semakin padat. Untuk segmentasi konsumen potensial, yaitu ada mahasiswa, kelompok akademik aktif yang membutuhkan asupan makanan cepat saji, sehat, mengenyangkan dengan harga yang tetap ramah di kantong mahasiswa.
Eh, Selanjutnya karyawan profesional sibuk yang memiliki keterbatasan waktu istirahat kerja namun menuntut makanan bersih, praktis serta menunjang fokus energi harian mereka. Yang ketiga, masyarakat aktif, pecinta olahraga dan pengadopsi pola hidup sehat yang secara sadar mengontrol asupan kalori dan keseimbangan gizi harian. Selanjutnya, latar belakang dan analisis peluang. Masalah pasar, kesibukan dan mobilitas tinggi masyarakat urban seringkali mendorong konsumsi makanan cepat saji atau fast food yang praktis namun kurang bernutrisi seimbang. Di sisi lain, opsi catering atau restoran sehat yang ada di pasaran umumnya dibanderol dengan harga yang relatif tinggi, sehingga sulit dijangkau secara rutin. Solusi dan peluang, Nourish Bowl hadir memadukan 3 pilar utama, yaitu kualitas kesehatan, praktisan penyajian modern, dan keterjangkauan harga menu makanan. Memanfaatkan akselerasi integrasi teknologi digital atau platform pesan antar Gojek daring. Pemasaran media sosial guna meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas daya jangkau pasar. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi menjadi usaha kuliner yang menyediakan makanan sehat, praktis, dan berkualitas dengan harga yang terjangkau serta menjadi pilihan utama masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Misinya yang pertama menyediakan menu makanan sehat yang menggunakan bahan baku segar dan berkualitas. Yang kedua menawarkan variasi menu yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Yang ketiga memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif kepada pelanggan. Yang keempat memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran dan komunikasi dengan konsumen. Yang kelima, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan yang konsisten dan inovasi produk. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Kak Prima. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu nilai usaha yang terdiri dari kualitas, kesehatan, pelayanan, inovasi, dan keberlanjutan. Logo dan filosofi usaha. Nourish Bowl dirancang menggunakan konsep yang sederhana dengan dominasi warna hijau, putih, dan oranye. Warna hijau melambangkan kesegaran, kesehatan, serta bahan-bahan alami yang digunakan dalam setiap produk. Warna putih mencerminkan kebersihan, kejujuran, dan kualitas pelayanan, sedangkan warna oranye memberikan kesan hangat, energik, dan mampu meningkatkan selera makan. Elemen mangkuk atau bowl digunakan sebagai simbol utama yang menggambarkan konsep penyajian makanan yang praktis dalam satu wadah. Di dalam mangkuk terdapat ilustrasi sayuran, nasi, dan sumber protein yang menunjukkan keseimbangan gizi pada setiap menu. Sementara itu, bentuk daun melambangkan komitmen usaha dalam menyediakan makanan yang lebih sehat serta mendukung gaya hidup yang lebih baik. Selanjutnya, produk yang ditawarkan. Produk utama dari Nourish Bowl adalah Healthy Rice Bowl yang disajikan dengan kombinasi karbohidrat, protein, sayuran, dan pelengkap lainnya. Seluruh menu disiapkan menggunakan bahan-bahan segar yang diproses secara higienis sehingga kualitas rasa maupun kandungan gizinya tetap terjaga. Selain menu utama,
Nourish Bowl juga menyediakan beberapa pilihan makanan pendamping dan minuman sehat agar konsumen memiliki lebih banyak alternatif sesuai dengan kebutuhan maupun preferensi masing-masing. Produk yang ditawarkan diantaranya yaitu Chicken Teriyaki Bowl, Grilled Chicken Bowl, Beef Black Pepper Bowl, Korean Chicken Bowl, Salmon Bowl, Vegetarian Bowl, dan Fruit Salad. Selanjutnya, keunggulan dari produk. Keunggulan pertama yaitu terletak pada kualitas bahan baku yang digunakan. Seluruh bahan dipilih dari pemasok yang terpercaya dengan memperhatikan kesegaran, kebersihan, dan kualitasnya. Untuk keunggulan yang kedua yaitu konsep menu yang fleksibel. Konsumen diberikan kesempatan untuk menyesuaikan isi rice bowl dengan kebutuhan maupun preferensi masing-masing. Selain mengutamakan kualitas produk, Nourish Bowl juga menetapkan harga yang kompetitif. Meskipun menggunakan bahan baku berkualitas, harga produk tetap disesuaikan dengan daya beli target pasar. Keunggulan yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran dan pelayanan. Konsumen dapat melakukan pemesanan melalui berbagai platform layanan pesan antar maupun media sosial resmi. Dan keunggulan yang terakhir yaitu Nourish Bowl juga menggunakan kemasan berbahan kertas food grade yang lebih ramah lingkungan dibandingkan kemasan plastik sekali pakai. Jadi, keunggulan produk secara keseluruhan yaitu menjadi dasar bagi Nourish Bowl dalam membangun daya saing di tengah industri makanan dan minuman yang terus berkembang. Dengan menggabungkan kualitas produk, pelayanan yang baik, inovasi, serta strategi pemasaran digital, usaha ini diharapkan mampu menciptakan kepuasan pelanggan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin melanjutkan. Analisis kondisi pasar. Yang pertama ada perubahan pola konsumsi. Jadi masyarakat kini tidak hanya mempertimbangkan harga dan rasa, tetapi juga kandungan gizi, kualitas bahan baku, dan juga cara pengolahan makanan. Yang kedua, ada kesadaran kesehatan yang meningkat. Semakin banyak informasi tentang pola makan yang seimbang membuat permintaan makanan sehat itu naik, terutama di kota besar. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Foto produk yang menarik, ulasan pelanggan, dan juga video singkat menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kemudian ada kemudahan platform pesan antar, aplikasi seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food mempermudah UMKM menjangkau konsumen tanpa perlu lokasi usaha yang besar. Yang terakhir ada persaingan yang ketat. Banyak usaha menawarkan konsep serupa sehingga Nourish Bowl perlu keunggulan dari sisi kualitas produk, pelayanan, dan juga pengalaman pelanggan. Next. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu adalah proses untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu supaya strategi pemasarannya dapat dilakukan lebih efektif. Untuk segmentasi pasar Nourish Bowl dibedakan menjadi beberapa aspek, yaitu segmentasi demografis. Berdasarkan aspek demografis, target konsumennya adalah perempuan dan laki-laki dengan rentang usia 18 hingga 40 tahun. Kelompok usia tersebut terdiri atas mahasiswa, pekerja, serta masyarakat yang memiliki aktivitas cukup tinggi sehingga membutuhkan makanan yang praktis namun tetap bergizi. Kemudian ada segmentasi geografis. Pada tahap awal, pemasaran difokuskan pada wilayah perkotaan yang memiliki jumlah mahasiswa, perkantoran, dan juga pusat kebugaran, serta kawasan pemukiman yang padat. Lokasi itu dinilai memiliki potensi pasar yang cukup besar karena masyarakatnya cenderung memiliki mobilitas yang tinggi serta membutuhkan makanan siap saji yang lebih sehat. Kemudian ada segmentasi psikografis. Dilihat dari gaya hidup, target pasarnya adalah konsumen yang mulai menerapkan pola hidup sehat,
aktif berolahraga, memperhatikan asupan makanan, juga mengikuti perkembangan tren gaya hidup melalui media sosial. Kenapa? Karena kelompok ini umumnya lebih terbuka terhadap produk baru yang memberikan manfaat bagi kesehatan. Yang terakhir ada segmentasi perilaku. Berdasarkan perilaku pembelian, konsumen yang menjadi sasaran adalah mereka yang sering memesan makanan melalui aplikasi digital, yang menyukai promo atau program loyalitas, serta cenderung melakukan pembelian ulang apabila merasa puas terhadap kualitas produk dan juga pelayanan. Next. Target pasar. Berdasarkan hasil segmentasi tadi, target utama Nourishball adalah mahasiswa dan pekerja usia 18-35 tahun. Kelompok tersebut dipilih karena memiliki aktivitas yang padat sehingga membutuhkan makanan yang praktis, mudah diperoleh, dan juga tetap memiliki kandungan gizi yang baik. Selain target utama, Nourishball juga menyasar komunitas olahraga, individu yang sedang menjalani program diet, serta keluarga muda yang mulai memperhatikan pola makan sehat. Kenapa? Karena kelompok ini memiliki kebutuhan terhadap makanan yang bergizi dan juga bersedia membayar lebih untuk memperoleh produk dengan kualitas yang baik. Dalam jangka panjang, target pasar dapat diperluas melalui penyediaan paket catering sehat untuk kantor, sekolah, maupun komunitas yang membutuhkan menu makanan bergizi secara rutin. Next. Positioning. Positioning itu merupakan upaya perusahaan dalam membangun persepsi konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh Nourishball. Nourishball ini memposisikan diri sebagai usaha kuliner yang menyediakan makanan sehat dengan harga yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas bahan maupun cita rasa. Selain menawarkan menu yang lengkap dan bergizi, usaha ini juga memberikan kemudahan pemesanan melalui berbagai platform digital sehingga lebih praktis bagi konsumen yang memiliki mobilitas tinggi. Untuk positioning tersebut diharapkan mampu membedakan Nourishball dari usaha kuliner lain yang lebih berfokus pada makan cepat saji dengan kandungan gizi yang kurang seimbang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Melalui analisis ini, ada 4 analisis SWOT yang diinikan oleh Nourishball. Untuk kekuatannya, strength-nya yaitu menggunakan bahan baku segar dan berkualitas, menu memiliki kandungan gizi yang seimbang, konsumen dapat memilih jenis nasi, protein, dan sayuran sesuai kebutuhan, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, pemesanan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui aplikasi pesan antar. Untuk kelemahannya, harga relatif lebih tinggi dibandingkan makanan cepat saji biasa. Masa simpan produk lebih tinggi karena minim bahan pengawet, merek masih baru sehingga membutuhkan peningkatan brand awareness, promosi awal membutuhkan biaya yang cukup besar, kapasitas produksi masih terbatas karena usaha masih dalam tahap pengembangan. Untuk peluangnya, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat terus meningkat. Perkembangan media sosial mempermudah promosi. Yang ketiga, penggunaan layanan pesan antar semakin meningkat. Peluang kerjasama dengan pusat kebugaran, kantor, sekolah, dan komunitas. Tren makanan sehat memiliki prospek yang sangat baik. Untuk threat-nya atau ancaman, persaingan bisnis healthy food semakin ketat, fluktuasi harga bahan baku, banyak kompetitor baru dengan konsep serupa, perubahan selera konsumen berlangsung cepat, yang terakhir kondisi ekonomi mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi kesimpulan dari SWOT ini, Nourishball memiliki kekuatan pada kualitas produk, konsep makanan sehat, dan kemudahan akses pembelian. Peluang pasar juga sangat besar seiring meningkatnya tren hidup sehat. Namun usaha perlu meningkatkan promosi, memperkuat merek, serta menjaga efisiensi biaya agar mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. Analisis kompetitor, gambaran kompetitor yang terjadi di Nourishball. Sebagian besar kompetitor menawarkan healthy rice bowl, salad,
low calorie food, menu diet dengan karakteristik harga relatif lebih tinggi, menargetkan konsumen menengah ke atas. Pilihan menu umumnya sudah berupa paket tetap. Keunggulan kompetitif Norris Bowl, 1. Harga lebih terjangkau, menyesuaikan daya beli mahasiswa dan pekerja tetap tanpa mengurangi kualitas produk. Kedua, menu menu fleksibel, konsumen dapat memilih jenis nasi, protein, sayuran, topping, atau saus sesuai selera. Yang ketiga, digital marketing, promosi melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis, membagikan edukasi gizi, tips hidup sehat, informasi kandungan nutrisi, serta promo. Untuk yang keempat itu ya pelayanan, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal, mudah melakukan pemesanan melalui berbagai platform digital. Untuk kesimpulannya, Norris Bowl memiliki peluang besar untuk bersaing di industri makanan sehat melalui kombinasi produk berkualitas, harga yang kompetitif, pelayanan yang baik, inovasi menu, strategi pemasaran digital yang konsisten. Dengan strategi tersebut, Norris Bowl diharapkan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan, memperluas pangsa pasar, serta membangun citra sebagai penyedia makanan sehat yang praktis, berkualitas, dan terjangkau. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Karisma. Baik, terima kasih Kak Bella. Mohon izin namanya Bu Siva, izin melanjutkan ya. Sebelumnya mohon maaf, saya lagi di jalan jadi mungkin kameranya nggak terlalu ini. Baik, terkait dengan paparan kali ini mungkin tadi belum disclaimer sedikit Bu, izin sebelumnya bahwa sebenarnya kita mau menyampaikan terkait dengan strategi pemasaran gitu ya. Bagaimana memulai bisnis baru, kemudian strategi pemasarannya seperti apa. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita kelompok 12 kebetulan waktu diskusi kemarin sudah mempelajari teori-teori yang ada dan kita sepakat untuk mencoba memaparkannya dengan contoh produk gitu Bu. Nah, selanjutnya saya coba lanjutkan. Jadi terkait dengan tujuan pemasaran, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya bahwa produk yang diangkat di kali ini adalah produk makanan sehat yaitu yang berupa Norris Bowl. Nah, tadi sudah dilakukan bagaimana analisa pasar, kemudian analisis SWOT gitu ya, bahwa kami sudah melihat bahwa ternyata tren konsumsi makanan sehat ini kan terus meningkat, terutama di kalangan mungkin mahasiswa dan pekerja gitu ya, sehingga yang memiliki aktivitas tinggi, sehingga peluang besar nih bagi produk Norris Bowl ini masih sangat terbuka. Nah, tadi juga disampaikan bahwa segmentasi pasarnya kita fokuskan pada target konsumen yang berusia mungkin di rentang umur 18 sampai dengan 35 tahun ya, pekerja gitu yang membutuhkan memang makanan praktis tapi tetap bergizi. Nah, selanjutnya melalui positioning kami ini pengen dikenal sebagai produk healthy rice bowl yang memang menawarkan kualitasnya tinggi tapi dengan harga yang mungkin relatif terjangkau. Tadi kita sudah coba disampaikan analisis SWOT-nya bahwa si kekuatan si Norris Bowl ini bahan bakunya berkualitas, menunya bisa dikustomisasi, kemudian kita juga bisa masuk ke ranahnya platformnya digital, tapi di satu sisi kita masih punya tantangan yang harus dihadapi, yaitu mungkin persaingan yang semakin ketat karena mungkin brand ini belum masuk gitu ya, jadi belum banyak dikenal karena termasuk usaha yang baru, belum banyak dikenal di masyarakat gitu ya. Nah, dari analisis tersebut ini menjadi dasar dalam kita menyusun strategi pemasaran. Nah, strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan, tapi juga membangun bagaimana merek ini bisa diakuin atau diketahui gitu ya sebagai pelanggan baru gitu. Nah, mungkin next slide ya. Ini next slide. Konsep strategi yang kita angkat adalah menggunakan marketing mix 7P yang terdiri dari product, price, place, promotion, people, physical evidence. Nah, di set yang kali ini kita coba masuk ke yang pertama yaitu produk gitu ya. Produk utama kami kan tadi disampaikan bahwa healthy rice bowl yang menawarkan gizinya seimbang dalam satu porsi. Konsumen juga bisa fleksibel untuk memilih kustomisasi menu, misalkan jenis nasinya, kemudian proteinnya mau apa dan seterusnya gitu ya.
sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Terus kedua, di sini kita angkat di poin price-nya bahwa kita produk-produk ini gitu ya melakukan pendekatannya berdasarkan value based pricing, di mana kalau bisa gitu ya rentang harganya di sekitaran 25.000 sampai dengan 45.000 yang masih terjangkau di berbagai target pasar, tidak hanya di target yang menengah ke bawah ataupun menengah ke atas gitu ya. Dan kita juga bisa customisasi dengan berbagai promo, misalkan paket hemat, kemudian potongan harga pada periode tertentu misalkan gitu. Nah, yang ketiga adalah place, di mana kita bisa menemukan produk ini di berbagai tempat, baik secara offline store ataupun online store. Sebagai contoh misalkan outlet yang nanti akan kita tempatkan di tempat-tempat yang strategis yang memang berada di kawasan kampus misalkan atau perkantoran. Sementara distribusinya juga didukung melalui media online, GoFood, GrabFood dan seterusnya gitu ya, yang bisa layanannya bisa kapan aja dan di mana aja gitu. Nah, kemudian next slide mungkin di promosi kita bicara bahwa fokus pemasarannya tidak hanya pemasaran yang melalui media konvensional, tapi kita sudah mulai masuk di era digital sehingga pemasarannya juga mulai masuk di sosial media seperti Instagram, Thread, TikTok, kemudian WhatsApp bisnis. Nah, konten yang kita pasarkan dalam artian bukan hanya mengenalkan produk, tapi kita juga bagaimana mengedukasi masyarakat yang relate dengan produk kita. Bagaimana konsumsi makanan sehat, tetapi kita datang dengan solusi tersebut misalkan gitu ya. Kemudian ada promosi seperti voucher, buy one get one dan seterusnya. Dan yang kelima itu people. Bagaimana kita mencoba menstrategikan atau meningkatkan kualitas dari sisi pelayanan, dari sisi internal kita. Itu kan menjadi satu faktor yang paling penting ya dalam membangun loyalitas pelanggan. Misalkan karyawan kita nih, kita harus latih sedemikian rupa sehingga pelayanannya, kebersihannya dan komunikasinya juga akan mampu memberikan pengalaman yang terbaik kepada konsumennya nantinya. Nah, yang keenam yaitu terkait dengan proses. Jadi seluruh proses bisnis mulai dari pemilihan bahan baku sampai dengan pengiriman gitu ya kita lakukan sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan di awal, sehingga kualitas produknya akan tetap konsisten dan kalau bisa kita lakukan perbaikan di setiap waktunya gitu. Dan yang terakhir adalah physical evidence. Physical evidence ini apa nih? Ini semacam citra atau bukti fisik gitu ya. Bagaimana masyarakat nanti bisa mengenal produk kami dalam suatu yang diingat gitulah sebagai gampangannya. Misalkan dari logo atau informasi produk ataupun merek gitu ya, kita bikin bagaimana bisa media sosial ini membuat citra produk kita sebagai makanan yang memang sehat dan profesional. Nah, mungkin next slide. Jadi kesimpulannya izin merangkum dari semua analisis tadi dan teori-teori yang tadi sudah sampaikan bahwa melalui analisis pasar, kemudian segmentasi konsumen, kemudian analisis SWOT, dan juga penerapan strategi marketing mix 7P, Norris Ball ataupun produk yang lain gitu ya. Ini akan bisa bersaing di industri apapun, kuliner, F&B ataupun apa gitu ya. Dan juga keunggulannya dari sebuah produk itu atau produk yang tadi kita bahas ini, Norris Ball ini bisa tersampaikan. Sebagai contoh yang Norris Ball ini bahwa kualitas produknya mungkin bisa disampaikan, harganya juga terjangkau, aksesnya mudah gitu ya, pelayanannya juga dijaga karena kita mengimplementasikan strategi 7P yang people tadi ya, sehingga kepuasan pelanggan bisa terjamin gitu ya. Dan kedepannya keberhasilan usaha itu tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga pada konsistensi bagaimana kita menjalankan strategi pemasaran tadi. Tidak hanya teoritis saja, tapi prakteknya kita lakukan berulang gitu ya, sehingga selalu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan konsumen dan selalu berinovasi terhadap permintaan-permintaan dari pelanggan. Nah, mungkin demikian izin saya rangkum juga Bu tadi. Kiranya mungkin ini yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Ada banyak kekurangan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mbak Yanti silakan. Silakan ditutup dulu Mbak Yanti.
Baik, terima kasih teman-teman rekan-rekan kelompok 11, kelompok 12, dan terima kasih juga atas waktunya Ibu. Mungkin agak sedikit berbeda ya Ibu. Jadi sudah dijelaskan tadi oleh rekan kita, Kak Karisma. Dilanjut sama Ibu. Ya, terima kasih Mbak Yanti dan rekan-rekan kelompok 12 lainnya. Paparannya sudah sangat baik sekali ya. Betul, tadi waktu di awal-awal paparan tadi saya agak bingung kok tiba-tiba jadi ngebahas produk. Saya kayak berasa lagi di pitching ini ya. Jadi, jadi ternyata dijelaskannya di belakang gitu ya. Tapi memang ini fresh sih. Saya ngerasanya fresh ya. Jadi berbeda dengan rekan-rekan kelompok sebelumnya yang langsung teori banget, tapi ini langsung implementing, ambil satu case study baru di apa namanya disimpulkan sesuai dengan teori-teori marketing tadi 7P ya. Sebenarnya ini terobosan baru, jadi well done kelompok 12. Terima kasih atas paparannya. Seperti biasa ya, kalau begitu sekarang kita bisa mulai untuk sesi diskusinya. Boleh satu pertanyaan dari kelompok 11 dan satu pertanyaan dari rekan-rekan lain yang hari ini join Zoom dan mungkin punya pertanyaan terkait dengan Nourish Ball. Saya sebenarnya ini pertanyaan random aja sih. Ini Nourish Ball beneran punya kalian atau brand random aja kalian ambil di internet sebagai sampel? Tadi saya kayak kurang, mungkin udah disebutkan tapi saya agak skip gitu ya. Brandnya kalian kenapa ngambil brand ini? Kayak lagi apa namanya TA Defense ini. Kenapa kalian mengambil brand ini, rekan-rekan kelompok 12? Saya kepo aja sih. Yang milih Nourish Bowl ini siapa? Mbak Yanti, yang waktu diskusi yang akhirnya memutuskan pilih Nourish Bowl ini boleh di-spill? Soalnya tadi saya sempat searching sedikit ya, maksudnya nggak begitu nemu informasi yang banyak gitu soal Nourish Ball. Jadi mungkin kalau brandnya masih underrated, apakah emang apa namanya usaha milik salah satu dari anggota kelompok 12, which is a really good, karena memang sudah berarti sudah punya usaha sendiri gitu ya. Ya, jadi ini brandnya siapa Mbak? Kenapa diam? Halo, Mbak Yanti masih di mute nggak kedengeran Mbak? Iya. Gimana Mbak Yanti? Tadi iya iya iya, error ya. Oke oke. Atau yang lain boleh kok, nggak mesti Mbak Yanti yang ngejawab. Ini kan Mbak Yanti karena yang dari tadi ngobrol sama saya aja, yang kan yang lain teman-temannya banyak ya. Dan pastinya ikut diskusi semua kan. Jadi yang jawab nggak mesti Mbak Yanti lah. Ya, kenapa milih Knowledge Ball sebelum kita mulai sesi diskusi sih saya penasaran aja gitu. Karena sepertinya bukan brand yang kayak salad wrap itu kan di mana-mana udah ini ya, di GoFood juga udah banyak, udah established lah, udah sustain gitu. Tadi kayaknya Mas Karisma juga bilang belum masuk Indonesia atau apa gitu ya, perjanjian brand luar gitu maksudnya. Jadi saya mau tahu dulu kenapa kalian memilih Nourish Bowl ini untuk case study-nya. Izin manjab, mungkin Bu, maaf tadi saya lagi di jalan. Nah, Iya nggak jadi apa-apa Mas, terkait silakan. dengan produk yang kita sepakati sebenarnya itu bukan real produk Bu, emang Oh gitu. kita samarkan gitu ya, karena eh, kemarin tuh diskusinya sekarang tuh produk apa sih yang sering di ketika temui gitu ya. Nah, itu terkait dengan apa makanan-makanan sehat gitu. Terus dapat referensi nama Nourish Bowl lah gitu. Nah, sehingga kita coba samarkan karena memang bukan dari produk asli sih gitu. Oh Gitu. gitu, baik. Ya oke. Clear ya. Jadi saya nggak ini bisa tidur akhirnya ya. Jadi nggak cariin Nourish Bowl ini brand mana lagi kan. Baik, kalau begitu boleh ya sekarang kelompok 11. Tadi saya sempat mengulur waktu nih.
kelompok 11 boleh pertanyaannya perwakilan satu dari kelompok 11 untuk bertanya ke kelompok 12 terkait dengan marketing plan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 12 tadi. Silakan perwakilan dari kelompok 11. Oke, izin Bu, ini tapi lagi di jalan jadi agak gelap. Iya, semua orang lagi di jalan ya hari ini. Hati-hati ya, mas-mas, mbak-mbak yang di jalan. Mas Fikri, silakan Mas Fikri. Ya, Bu, izin saya perwakilan dari kelompok 11 mungkin mau bertanya sedikit. Soalnya kebetulan teman ada bikin bisnis kayak gini. Terus Oh, oke. tiba-tiba udah jalan 6 bulan, healthy food gini udah jalan 6 bulan, tiba-tiba brand besar tuh masuk. Nah, mungkin saya izin bertanya ke teman-teman atau minta pendapatnya. Gimana saat brand tersebut udah berjalan dengan lancar, udah ada customer dan udah profit, tiba-tiba ada brand besar masuk yang dia ngambil apa namanya bahannya otomatis lebih murah karena dia ngambilnya banyak kan. Jadi kita kalah di modalnya kalah, bahannya juga kalah. Nah, bagaimana kalian apa namanya menindaklanjuti hal tersebut tanpa mengurangi margin profit? Tapi kalau dari sisi marketing plan-nya gimana? Mungkin itu aja sih, Bu. Terima kasih. Ya, oke, case tadi ya, pertanyaan dari Mas Fikri ya. Gimana kalau udah jalan brandnya, udah mulai penjualan gitu, tapi tiba-tiba ada brand besar yang masuk dan supposed to be bisa jual lebih murah karena dia ngambilnya partai besar gitu istilahnya ya. Boleh dijelaskan dari point of view marketing plan-nya gitu ya, rekan-rekan kelompok berapa kalian? 12. Ada pertanyaan lain, rekan-rekan yang di luar kelompok 11 kalau mau nanya juga boleh, dipersilahkan. Silakan diskusikan pertanyaan dari Mas Fikri tadi. Mas Fikri ini perwakilan dari kelompok 11 ya. Atau karena saya juga saya dikejar ada agenda lain ya rekan-rekan. Jadi mungkin satu pertanyaan dari saya ya. eh Soalnya biar fair dua pertanyaan gitu. Sebenarnya saya mencari pertanyaan yang mudah dan sekaligus mungkin tadi sudah baik sekali langsung ke produknya. Cuma supaya agak ke highlight kembali soal teorinya gitu ya rekan-rekan. Misal case tadi juga sih. eh, Menurut kalian, katakanlah si Nourish Ball-nya ini sudah jalan marketingnya, sudah jalan apa namanya penjualannya gitu ya. Tapi angka sellingnya tuh tinggi gitu ya. Nah, apakah angka selling yang tinggi ini menurut kalian merupakan sebuah parameter untuk menentukan bahwa marketing plan yang kalian buat ini ada berhasil gitu loh. Kalau iya jawab argumennya apa, kalau enggak argumennya apa gitu ya. Jadi apakah angka angka selling yang tinggi itu merupakan satu-satunya penentu bahwa marketing plan kalian itu berjalan dengan sukses ya. Itu pertanyaan dari saya, silakan didiskusikan. Nanti setelah diskusi silakan dijawab open mic perwakilan dari kelompok 12 untuk pertanyaan saya dan Mas Fikri. Izin menjawab mungkin Bu Siva, eh, perwakilan ya. Nanti Ya, mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain ya. ya, Tadi jawab yang kalau mana nih Mas? yang pertanyaan Ibu pertama. Oh, Jadi kan oke, tadi Ibu oke. menanyakan terkait dengan apakah kalau sellingnya sudah tinggi, marketing plan-nya sudah sesuai gitu ya. Mm-mm. Kalau Betul. menurut pribadi saya, apa namanya belum tentu karena Mm. jualan yang tinggi itu mungkin harus dianalisis lebih lanjut apakah strategi pemasarannya itu sudah efektif gitu ya. Kemudian juga misalkan sellingnya tinggi tetapi apa namanya itu kan pencapaian pendek ya, kita belum Betul, belum tahu tantangan ke depan, misalkan tren pasarnya akan seperti apa, loyalitas betul. pelanggannya juga akan sebagaimana gitu. Nah, menurut saya itu belum sebagai pencapaian strategi marketing plan-nya, maksudnya belum puas gitulah. Masih perlu perbaikan terhadap marketing plan-nya karena itu masih jangka pendek banget nih. Ukuran keberhasilannya kan baru dari sellingnya yang tinggi dan belum tentu itu udah BEP juga gitu ya. Ya, Mungkin kurang lebih itu Bu. Apakah sudah menjawab kira-kira? ya sudah menyenggol jawaban benarnya sih. Aku. Terima kasih Ya, Mas Karisma. Iya, ya mungkin Mas. teman-teman yang lain bisa menambahkan ya. Nah, iya ada yang mau menambahkan mungkin jawaban dari Mas Karisma bisa dilengkapi. Ini Mas Okta on mic ya tadi. Oh, saya mute.
Apa kepencet? Iya, Izin ada satu menambahkan, pertanyaan Bu. lagi. Ya, boleh Mbak Devi, silahkan Mbak. Ya, jadi angka penjualan atau selling tinggi itu belum tentu bisnis berjalan sukses secara keseluruhan. Penjualan itu hanya indikator awal. Tingginya omset bisa menjadi semu jika tidak diimbangi dengan keuntungan bersih. Jadi eh, itu kan kalau misalkan sellingnya tinggi, belum tentu omsetnya juga atau marginnya gede gitu. Mm-mm. Bener-bener. Iya, melengkapi jawaban dari Mas Karisma ya, kelompok 12 ya sudah menjawab. Terima kasih. Jadi intinya memang tidak bisa berpacuan pada sellingnya juga ya, karena kan kita juga ada hal-hal kayak brand awareness gitu, apalagi kalau produk baru ya, kita harus cari pelanggan dulu. Kalau udah dapat pelanggan juga harus dijaga tuh customer retentionnya. Jadi nggak cuma acquisition aja, tapi retentionnya juga dijaga ya. Karena bisa aja brand baru muncul karena tren, terus nggak sustain. 6 bulan, 6 bulan, 7 bulan masih bisa survive. Bulan berikutnya tahu-tahu nanti nggak bisa survive. Mungkin contohnya tadi seperti pertanyaannya Mas Fikri ya. Ini ya bersinggungan dengan pertanyaannya Mas Fikri sebenarnya. Silakan kelompok 12 untuk menutup sesi Pikon malam ini dijawab pertanyaannya Mas Fikri ya. Ditunggu. Izin menjawab Bu untuk dari Mas Fikri. Ya, Mbak Bella, silakan Mbak. Ya, ini kan Kak Fikri tadi nanyanya sesuai menjawab sesuai marketing plan-nya kita ya Bu ya. Jadi Ya. kalau misalnya itu misalnya saya lah ya contohnya seperti itu. Jadi fokusnya tuh bukan untuk perang harga, tetapi memperkuat strategi pemasaran agar pelanggan tetap memilih produk yang kita pasarkan. Jadi kalau misalnya menurunkan harga kan itu mengurangi margin keuntungan. Jadi marketing plan strategi yang saya lakukan adalah memperkuat value promosi atau nilai ukur produk. Misalnya kualitas bahan lebih segar atau pelayanan lebih personal gitu seperti itu. Jadi dari segi pemasaran, jadi ditonjolkan di promosi media sosial, bekerja sama dengan influencer lokal seperti itu sama memberikan program loyalitas seperti poin gitu seperti itu atau promo bundling Mbak Bu seperti itu agar Bisa, bisa. lebih tinggi tanpa harus memangkas harga apa harga makanannya. Selain itu kita harus terus berinovasi menghadirkan menu baru. Jadi jangan itu aja gitu seperti itu. Iya. Terus membangun juga kayak bukan kayak bisa jadi membangun juga komunikasi aktif dengan konsumen-konsumen yang sudah menjadi konsumen kita gitu. Mm-mm. Seperti itu sih Bu. Eh, Mungkin ada tambahan dari yang lain Iya, seperti yang itu. lain boleh mau menambahkan atau Mas Fikri ada tanggapan Mas Fikri? Siap, cukup Bu, mantap, Oke, keren. cukup ya. Oke. Iya, keren. Baik, sebenarnya sama ya dengan jawaban Mbak Bella tadi. Jadi ketika ada marketing plan yang bukan marketing plan-nya kita bilang gagal sih, lebih tepatnya disesuaikan kembali ya. Karena memang proses marketing plan itu nggak kayak matematika yang ada benar salah gitu loh rekan-rekan. Jadi memang sifatnya adjustable. Jadi ketika udah nggak relevan ya memang harus pinter-pinter banyak inovasi gitu. Karena memang targetnya itu bukan hanya apa ROI atau bukan hanya profit aja gitu ya, tapi memang gimana biar bisa sustain usahanya gitu. Menurut sejauh ini saya menyimpulkan marketing plan yang bagus itu ya selain profit ya panjang umur usahanya. Itu makanya dua hal yang menurut saya paling menjadi kuncian gitu. Tentunya rekan-rekan di sini mungkin apa yang punya usaha juga sudah mengalami sendiri gitu ya. Makanya mungkin Mas Fikri kalau misalkan tadi ada usaha brandnya udah jalan tiba-tiba ada brand baru yang lebih apa namanya
eh, lebih besar gitu, terus usahanya jadi turun gitu ya, sellingnya, nggak ada salahnya rebranding mas sebenarnya gitu. Walaupun eh, yang penting jangan kehilangan identitas dari produknya aja sih. Rebranding itu sebenarnya udah jadi hal yang common banget sih kalau di usaha-usaha yang apalagi UMKM ya rekan-rekan ya. Jadi ketika hal itu terjadi, boleh pakai trik yang tadi sudah dipaparkan sama Mbak Devi gitu, atau yang sekarang lagi banyak terjadi itu biasanya orang-orang rebranding gitu. Tentunya dengan rebranding ini sebenarnya another meaning of adjusting the marketing plan, it is gitu. Di situ ya kuncinya. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Dengan ini saya resmi tutup ya. Saya akhiri presentasi dari kelompok 12. Diskusi dari kelompok 12 sudah saya akhiri. Dengan berakhirnya sesi diskusi dan paparan dari kelompok 12, berakhir pula lah Vicon kita malam ini. Sesi Vicon ketujuh ya. Kita akan Vicon satu kali lagi hari Senin ya rekan-rekan ya. Dengan paparan dari kelompok 13 dan kelompok 14. Habis itu selamat menjalankan ibadah UAS. Semangat menjalankan UASnya. Sebentar lagi kuliahnya selesai, jadi jaga semangatnya sampai akhir. Semoga nilainya memuaskan. Jadi sebisa mungkin berikan yang terbaik nanti di UAS supaya nggak perlu ngulang intinya gitu sih. Karena ini mata kuliah yang sebenarnya tidak sulit-sulit banget ya. Jadi kalau ngulang sayang aja waktunya kalian gitu. Oke, kalau begitu terima kasih rekan-rekan sudah join di Vicon malam ini. Yang masih di perjalanan, hati-hati di perjalanan. Sehat selalu semuanya. Saya akhiri Vicon malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih, Bu. ya, saya izin close ya.